ya, hewan buruan. Ketika mau dipanah oleh raja, panahan itu meleset, tidak kena sasaran. Sudah. Lalu si menteri tadi bilang apa? Alhamdulillah. Digelupok lagi sama raja. Geprek. Ente gimana sih? Kita di sini lihat berburu, hewan buruan kagak kena, kok ente bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah raja. Kalau misalkan mungkin hewan itu di rumahnya, di kandangnya punya tanggung jawab. Nanti anaknya butuh susu, butuh makan. Kalau misalkan kena sama raja mati, anaknya gimana nanti kira-kira? Oh iya raja mikir, oh iya ya. Wah ada alhamdulillah. Terus ngapain kita berburu, kata raja? Ayo kita nyari yang lain. Dia berburu lagi ke tempat yang lain sama raja. Nyari. Ketika melihat satu sasaran kijang, wah ini gede nih, mantep nih kata raja. Ayo raja. Akhirnya menteri ini menyemangati kok. Ketika mau dipanah, ternyata si raja terpleset sampai jatuh bergulir-gulir, tangannya patah sebelah kanan. Kata menteri tadi apa dia bilang? Alhamdulillah. Akhirnya disinilah puncak kemarahan raja kepada itu menteri. Akhirnya dibawa pulang menteri, dan kamu, saya akan hukum nanti kamu, saya penjarakan kamu, saya siksa kamu nanti dalam penjara karena kamu senang dalam penderitaan raja. Dia udah kuyangan ya udah dibawa pulang ke istana. Sampai di istana dia panggil Algojo, disuruh tangkap. Hei Algojo, tangkap. Ini mantri ini kurang ajar ini. Di hutan saya nggak dapat buruan, cilaka saya, cedera saya, dia hanya bilang alhamdulillah bahwa hewan buruan kagak, jatuh iya, luka iya. Akhirnya raja punya pikiran lagi, wah kayaknya menteri yang ini udah gak beres nih. Saya nyari yang lain dah, nyari yang lain. Pas di penjara dia tetap bilang apa? Alhamdulillah. Ente nih aneh hukum bilang alhamdulillah. Ya alhamdulillah raja, berarti saya ini emang cobaan buat saya di penjara gini sama raja. Dan raja besokannya berangkat lagi sama menteri yang lain dalam keadaan tangannya patah sebelah. Ketika berangkat mau berburu, menteri yang kedua ini diajak suruh siap-siap bawa berangkat ke hutan. Ketika berangkat di hutan, raja ini sedang memburu satu hewan. Ketika berburu ternyata di situ ada perkumpulan manusia kayak orang Dayak. Orang apa ya namanya di hutan itu? Yang mau pegang rimba. Orang rimba. Sekelumpuran orang rimba bawa tombak segala macam, dan ditangkaplah ini kedua orang ini, raja sama menteri yang satu lagi. Yang satu kan di penjara, menteri yang satu lagi. Ketika itu dibawa, raja itu udah pasrah. Ya Allah, kami ini ditangkap sama orang-orang rimba. Mau diapakan kami ini? Digotong-gotong, diikat, udah terlaksana hewan aja dia. Jadi kayak hewan buruan dia. Pas akhirnya sampai di tempat, ternyata raja sama menteri ditangkap ini buat persembahan sama dewa. Pertama raja dibawa, diikat, dirapikan, mau disembahkan ke dewa. Dibawa kepada kepala sukunya. Ditanya, wahai kepala suku, ini satu salah kita dapat dua tumbal. Sekarang tumbal. Ini yang pertama nih, ini katanya kepalanya nih, ini katanya rajanya nih. Kita tumbalkan untuk dewa kita. Akhirnya diperiksa-periksa sama siapa? Sama orang itu, orang rimba tadi. Ternyata si raja ini ketahuan ada cacat di tangannya, patah, tergores. Akhirnya apa? Raja dibebaskan. Langsung lari terpecih-pecih, raja pulang ke tanah. Akhirnya yang jadi tumbal siapa? Menteri yang kedua tadi yang dibawa sama raja. Raja baru ingat, ya Allah, saya baru ingat. Ternyata tangan saya patah ini, si menteri yang pertama yang saya penjara itu dia bilang alhamdulillah. Ternyata ini hikmahnya. Dia baru ngerasain. Coba kalau saya nggak patah, coba kalau misalkan tangan saya utuh, badan saya tidak ada lecet, mungkin saya yang ditumbalin buat dewanya. Akhirnya raja balik kemana? Ke istana dan masuk ke dalam penjara ingin membebaskan menteri yang pertama. Wahai menteri, sini kamu. Diceritain sama raja tuh tentang kejadian dia ditangkap sama orang rimba, sampai akhirnya yang dikorbankan menteri yang satu lagi. Akhirnya menteri yang ketawa-tawa dan bilang alhamdulillah sama raja bilang alhamdulillah. Dia bilang, oh raja bilang alhamdulillah, nggak ngegaplok saya, nggak penjarain saya. Ya alhamdulillah, berkat kamu bilang alhamdulillah, saya jadi kenal alhamdulillah. Coba kalau saya kagak lecet, coba kalau saya nggak patah tangannya, mungkin saya yang ditumbalkan sama orang rimba. Ini hikmah itu pasti ada, walaupun emang pahit ya. Bilang alhamdulillah karena musibah itu pahit, dan kadang nggak terima kita itu orang yang benar-benar ingin dapat yang baik-baik ya. Ya Allah, berikanlah saya cobaan yang baik-baik, yang enak-enak, yang empuk-empuk, donat ya.
Kita tuh kadang sudah request gitu ya, pengen request. Padahal Allah sudah tahu kita tuh harusnya seperti apa. Ya, karena sentuhan Allah itu bisa kita rasakan saat kita seperti itu terpuruk. Hari di mana orang lain nggak dekat dengan kita, hari di mana ucapan kita tidak didengar, hari di mana kebaikan kita tidak dianggap. Pasti disitulah sentuhan Allah yang kita rasakan. Nah, tinggal bagaimana kita selanjutnya, apakah terus kita tetap berdoa, meminta, memohon sama Allah, atau kita putus asa. Nah, itu ketentuannya ada di diri kita masing-masing. Karena manusia itu ya, kalau dia pengen maju, kalau dia pengen benar, kalau dia pengen sukses, manusia itu terbagi menjadi 4. Pertama, rajulun yadri, seseorang itu tahu, wa yadri annahu yadri, dan dia tahu bahwasanya dia tahu bahwa alimun, maka ini adalah orang alim. Dia tahu, dia ngerti, dan dia tahu juga bahwa dia itu orang yang ngerti, orang paham bahwa alimun, maka itu adalah orang alim. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang tahu dan dia tidak tahu kalau dia ini tahu, bahwa jahilun, maka dia itu orang yang bahwa jahilun, bahwa solihun, maka dia orang soleh. Dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Terus wa rajulun la yadri annahu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang itu tidak tahu dan dia tidak mau tahu kalau dia itu tidak tahu, jadi nggak mau belajar. Fahuwa munafikun, fahuwa munafikun, maka dia adalah orang yang munafik, udah tahu nggak mau belajar. Nah, itu jadi masalah. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya ini tidak tahu. Fahuwa muta'allimun, maka dia adalah orang yang mau belajar. Ya, orang yang mau belajar itu kita tahu tidak bahwasanya kita ini tidak tahu dan kita ingin cari tahu. Nah, itu muta'allimun, orang yang mau belajar. Orang yang tidak tahu, dirinya tidak tahu dan dia nggak mau cari tahu, itu adalah jahilun, orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajulun la yadri wa yadri annahu yadri. Kita termasuk orang-orang yang tahu, tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita ini orang yang tidak tahu. Itu termasuk orang yang muta'allimun, orang yang menuntut ilmu. Karena penting, pengakuan itu penting. Kita tidak boleh di depan manusia mengakukan tahu, alim. Karena yang bisa mengetahui diri kita ya hanya diri kita. Seberapa kebisaan kita, seberapa keimanan kita ya diri kita. Orang lain itu hanya apa? Hanya berkomentar. Nah, kecuali di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia kita pura-pura soleh jelek, tapi di hadapan Allah kita pura-pura soleh jadi bagus. Jadi kita bisa bedakan. Pura-pura soleh itu boleh di dalam kamar sendiri menangis, ya Allah, kami ini pengen jadi orang soleh, kami begini tuh tafakuran seperti orang-orang soleh, tahajud, berdoa, menangis, memohon kepadamu supaya diampuni dosa, supaya dikabulkan hajat, supaya dijadikan orang baik, supaya dirajinkan ibadah. Kita pura-pura soleh sama Allah boleh, agar kita itu bisa dapat pandangan khusus sama Allah, ya. Karena kalau manusia kita berpura-pura soleh, ujung-ujungnya apa? Ibadah kita karena manusia. Lalu karena Allah boleh nggak? Nggak boleh. Kita meringkik-ringkik memohon-mohon sama Allah itu boleh. Kecuali kita meringkik-ringkik memohonnya sama manusia, ini yang tidak boleh. Jadi Allah itu mustahil ajiz, apes. Karena Allah berfirman, wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan Allah apabila ingin menginginkan sesuatu, ingin berkehendak, maka Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Jadi kita ini ya sebagai hamba ya Allah harus mengetahui bahwa ya kita ini sudah dalam keadaan takdir Allah yang sudah terjadi, dan yang belum terjadi kita minta sama Allah, ya Allah, dalam doa minta husnul khotimah, ya Allah, minta disoleh-solehkan kita punya anak, ya Allah, saya minta diterima ibadahnya, ya Allah, panjangkan umur, sehatkan badan, walaupun sakit kita udah dicatat, ya karena orang yang ciri dia bersyukur itu adalah ketika dia benar-benar mengungkapkan kata-kata berterima kasih sama Allah, bukan manusia, kata-kata yang benar-benar dia ungkapkan dari hati untuk dirinya, untuk Allah dari dirinya, ya. Karena kalau kita minta sama Allah, ya Allah, tapi dalam keadaan banyak orang, itu adalah ibadah kita. Maka dikatakan imam
Sofyan As-Tsauri. Imam Sofyan As-Tsauri ini lakop itu lindihan, koyokan, panggilan koyokan. Karena apa? Karena Imam Sofyan itu ketika mau masuk masjid, kaki kanannya itu belakang, kaki kiri dulu. Pas kaki kirinya belum nempel, ada suara di atas, ya Saul, qaddimil yumna, wahai Saul, wahai banteng, dahulukan kaki kanan masuk masjid. Ada kan? Makanya punya lakop, punya julukan Saul As-Tsauri, Sofyan As-Tsauri. Imam Sofyan As-Tsauri itu mengatakan semua amal ibadah saya yang terlihat oleh orang lain atau keluarga saya, itu saya anggap itu ibadah yang nggak mungkin diterima sama Allah. Karena apa? Dia merasa ibadah itu masih dilihat sama makhluk. Dan yang dia harapkan benar-benar ibadahnya diterima adalah ketika dalam keadaan sendiri, ketika keadaan khalwat sama Allah, khusus munajat sama Allah. Munajat itu penting ya, munajat itu penting sama Allah. Kalau kita ngobrol sama bos satu ruangan, itu kan dikatakan meeting khusus, apa namanya kalau dalam kerajaan itu, misalkan yang lain itu nggak ikut, cuman kita dong dipanggil ke ruangannya membahas tentang apa namanya itu, interview ya. Jadi itu tuh khusus, jadi pandangan khusus. Bagaimana kita dengan Allah? Kalau dengan bos aja kita membahas klien, membahas usaha, membahas cukup dengan berdua dengan bos, yang lain karyawan ini diajak, itu kan merasa benar-benar diperhatiin. Bagaimana kalau kita sama Allah? Itu aja. Karena Allah yang memiliki semua yang kita inginkan. Yang baru kita inginkan, bahkan baru kita pengen dari hati, Allah bisa langsung kabulkan walaupun belum kita panjatkan doa. Kayak seperti kita mempunyai penglihatan yang benar. Kan banyak orang lain yang penglihatannya Allah tutup. Tapi kita kan nggak minta, ya Allah berikanlah saya mata saya yang bisa melihat. Nggak pernah minta kayak gitu. Tapi Allah kan kasih. Ini salah satu iradah dan kudratnya Allah memberikan sesuatu yang ada di diri kita tanpa kita minta terlebih dahulu. Kan kadang kita kan minta sama Allah. Mungkin kalau kita punya anak masih dalam kandungan, kita minta, ya Allah semoga anak saya lahir dengan selamat, sehat, gitu kan. Kita pasti berdoa karena kan masih dalam bungkusan, belum ketahuan. USG juga nggak begitu 100% diyakini kebenaran ya. Tapi apa? Karena di dalam doa itu kita tidak tahu kejadian seperti apa nanti lahirnya, maka kita berdoa. Adapun yang sudah terjadi sama diri kita tidak pernah minta doa sama Allah untuk minta punya tangan lengkap dua, kanan dan kiri, untuk minta punya mata bisa melihat, untuk punya telinga bisa mendengar. Tidak minta, tapi Allah sudah kasih. Ini yang dinamakan dengan kudratnya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalil ala dzalika, dan dalil daripada sifat kudratnya Allah, annahu law kana ajizan, apabila Allah itu tidak mampu atau apes. Ajizan itu lemah. Apabila ini dalil kalau Allah itu lemah, ya, la yujad syai'un min hadhihi makhluqat, tidak akan ada alam ini, tidak akan ada makhluk, semua makhluk. Wa yajibu fi haqiqatillah. Jadi makhluk yang ada di dunia itu tidak mungkin ada kalau Allah itu lemah. Kadang orang itu cara pengen dekatnya sama Allah, dia cukup melihat sesuatu itu ingat Allah. Contoh, lihat laut, ya Allah, laut aja kayak gini, bagaimana penciptanya? Lihat gunung, ya Allah, indah banget, bagaimana? Jadi setiap sesuatu itu kita kaitkan dengan Allah. Maka insya Allah bertambah keyakinan kita. Mungkin ini sampai sini. Bila ada pertanyaan, masih ada adzan langsung, masih ada waktu, silahkan. Apabila ada pertanyaan, monggo. Insya Allah kalau Al-Fatihah bisa jawab, kalau tidak bisa jadi PR. Ada pertanyaan? Ayah, pernah dengar bahwa kalau misalnya kita kan ini ya, doa untuk almarhum itu bagus untuk ibu apa bapak, kan pernah dengar kan bagus untuk ibu karena itu surganya anak kan gitu. Pernah dengar? Yang itu gimana? Oh, doa. Tapi dua-duanya udah almarhum. Ya. Oke. Gini, anak kita misalnya nih, bapak ini bagusnya ke ibu bukan ke bapak, binnya, nasabnya itu ke ibu, itu bagusan mana? Pernah katanya bagus ke ibu karena ibu yang mengandung. Oke. Ini pertanyaan keren. Jadi kita itu punya nasab, pasti kita itu dibinnya ke bapak. Tapi kenapa kok ibu ini kan yang berjuang mati-matian, tapi kok kita jadi satu bukan ibu? Oke.
Gini loh. Jadi seorang anak ketika dilahirkan dalam perjuangan ibunya melahirkan, anak lahir ke dunia, pas sudah lahir bibnya ke bapak. Di sini ada pelajaran. Kenapa ada hadis juga Nabi mengatakan, siapakah orang yang harus saya hormati? Kata sahabat bertanya Nabi, ummuka, ibumu. Sampai 3 kali, ibumu, baru bapakmu, ya kan? Di situ. Jadi gini, seorang ibu ketika di dunia, ya, jadi seorang bapak itu ibarat kayak cuman labelnya aja, adapun penggerak segala macam seorang ibu, perjuangannya. Jadi ketika di dunia yang lebih kita harus hormati itu seorang ibu. Karena apa? Ridho Allah, ridho walidain. Di sini kan ridho Allah, ridho orang tua. Sebenarnya bukan ibu berapa. Apabila ibunya masih ada, ibu. Tapi jangan kita pilih-pilih. Kan surga adalah ibu, udah mau orang tua yang laki-laki mau biasa, jangan. Karena semua kebaikan kita sama orang tua kita itu akan kita rasakan nanti anak kita. Kalau kita baik sama ibu doang, nanti bisa jadi anak kita cuma baik sama istri kita. Anak kita itu cuma hormat dan takdim sama istri kita. Tapi kalau kita benar-benar takdim sama ibu dan ayah, maka insya Allah anak kita juga bisa seperti itu. Jadi ma'fil aba fil abna, sesuatu yang ada pada orang tua pasti akan ada sama anak. Kayak ibaratnya buah tidak jauh dari pohonnya. Jadi yang lebih utama itu kalau di dunia tetap ibu. Derajat, ini kan bahas masalah derajat. Kalau derajat tetap ibu yang lebih utama. Kalau kita mendoakan ya dua-duanya, kalau sudah almarhum kita doakan dua-duanya. Jangan cuma ibu aja, kan dua-duanya juga orang tua kita gitu ya. Masih ada Pak? Ulang jelas apa Pak? Silakan. Itu maksudnya kenapa nggak ibu Binnya kenapa nggak ke ibu? Oh gitu. Kan tadi kata Nabi, ini hadis Nabi, kullu nasabin yantasibu ila abihi. Setiap nasab itu pasti nyambungnya ke bapaknya. Itu udah ada hadis Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Wahab, itu semua ke bapak. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Adam. Illa Fatimah, kecuali Fatimah. Jadi Fatimah itu boleh diakuin, keturunan Fatimah itu sampai ke Fatimah dan ke Rasulullah. Karena apa? Karena ini hadis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, tidak akan terucap dari lisannya Nabi Muhammad kecuali itu sudah wahyu yang tercatat yang Allah sampaikan lewat malaikatnya. Jadi Nabi Muhammad kan nggak mungkin bohong. Jadi itu ya udah udah dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup Pak? Ya mungkin sini ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, khususnya buat al-fakir sendiri. Saya pribadi semoga bisa mengamalkan apa yang saya pelajari, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu manfaat dan barokah, karena keberkahan ilmu insya Allah akan menghasilkan ibadah serta amal, dan mudah-mudahan ibadah kita sesuai dengan ilmu kita, dan mudah-mudahan ibadah yang sesuai dengan ilmu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa